Selamat pagi para boskonian dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu. Mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan memohon berkat-Nya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6-11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul renungan pada hari ini adalah berbuat baik. Boskonian yang terkasih dalam Tuhan, hari ini untuk sekian kalinya kita mendengar tentang Yesus dan hari Sabat. Dikisahkan bahwa Yesus pergi ke rumah ibadat dan mengajar di sana. Ada seseorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pun mengamati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Betul saja, Yesus memutuskan untuk menyembuhkan orang yang mati tangannya itu. Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah di tengah dan ulurkan tanganmu." Orang itu melakukannya dan ia pun sembuh. Yesus melakukan itu karena ia mempunyai alasan yang kuat. Ia mengajukan pertanyaan sekaligus juga menjadi jawabannya. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Dalam hal ini, kita bisa menilai bahwa berbuat baik itu sah dilakukan kapan saja. Menyelamatkan nyawa orang jauh lebih penting daripada takut karena taat kepada hukum. Tentu kita tidak rela membiarkan orang lain mati hanya karena demi ketaatan kita pada hukum. Menyelamatkan nyawa orang itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan tindakan yang mesti kita ambil. Tindakan yang satu membawa konsekuensi tertentu, tindakan lainnya juga mempunyai konsekuensinya. Terhadap berbagai pilihan, kita harus membuat pilihan dan memutuskan tindakan tertentu. Kiranya apa yang menjadi alasan Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya juga bisa menjadi alasan dalam setiap tindakan atau keputusan yang kita ambil. Menyelamatkan nyawa menjadi prioritas dalam setiap pilihan tindakan kita. Di tahun refleksi ini, mari kita memohon kepada Tuhan, semoga kita semakin mengasihi Tuhan, mau terlibat dalam karya-karya yang menyelamatkan sesama, dan semoga diri kita menjadi berkat bagi orang lain, khususnya orang-orang di sekitar kita. Sekarang, marilah kita menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji-muji Allah, mendengar, membaca, merenungkan sabda Tuhan, kemudian melakukan refleksi, pemeriksaan batin, nurani kita teristimewa dalam bulan kitab suci ini. Tema refleksi hari ini adalah, apakah saya berani menolong orang yang sedang menderita sekalipun bertentangan dengan aturan yang ada? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu telah mengingatkan agar kami lebih memprioritaskan keselamatan sesama daripada hal-hal lain. Dan semoga kami mampu melaksanakan perintah-Mu dengan benar. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aksi yang kita lakukan pada hari ini adalah saya berani menolong orang lain yang sedang ada di sekitar saya.